Jadi tadi solusinya seperti itu. Nah, kalau untuk kemudian tipe yang kedua, itu anggota yang benar-benar sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan di sini ya, dia tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan. Remedial hanya punya satu cara sebenarnya, yaitu apa? Eksekusi. Nah, tapi di lembaga kita memang kalau untuk eksekusi itu masih terkendala banyak faktor sebenarnya. Kalau misalkan jaminannya atau adanya sertifikat, kita masih belum mumpuni, belum tahu cara-cara bagaimana untuk melakukan lelang. Itu yang menjadi PR. Jadi remedial di sini sebenarnya untuk job desk-nya yaitu kita melakukan lelang. Karena kita garda terakhir ya, kalau misalnya sudah tidak ada kemampuan berarti kan agunannya atau penarikan jaminan. Kalau itu kemudian asetnya barang bergerak, mobil, motor dan sebagainya. Nah, kalau untuk lelang ini sertifikat, itu yang kita masih harus belajar. Dan itu kita butuh support dari manajemen dan juga pengurus. Jadi bagaimana nanti kemudian ini metodenya, kita harus apa yang kita lakukan, kita butuh support. Karena kalau cuma dilepas gitu aja, kita nggak ada rambu-rambunya gimana, ya susah juga gitu. Makanya sebenarnya di tim remedial itu harusnya ada tim legal. Tim legal itu yang kemudian untuk mengurusi masalah terkait hukum, terutama khususnya lelang. Jadi ini masih dalam PR ya, masih dalam PR-nya remedial seperti itu. Terus yang kedua, penarikan agunan. Penarikan agunan ini kalau kemarin masalah di kita yang beberapa waktu lalu kita temui itu ya, unit itu sudah digadaikan. Nah, kalau unit sudah digadaikan, otomatis membengkak. Kita kalau mau ditebus itu ya pelunasannya kok jadi besar sekali, akhirnya harga jualnya nggak nyampe. Nah, kalau harga jual nggak nyampe, bahkan mungkin terburuknya nggak laku, wah percuma kita narik aset gitu. Tapi beda kalau narik asetnya belum digade, belum dipindah tangankan, mungkin masih bisa nyusui yang seperti itu. Tapi kalau sudah digadaikan ya kita nanti kalah di minus, pelunasannya kita nggak bisa maksimal. Tapi memang prinsip dari remedial itu adalah mengurangi kerugian. Jadi yang namanya anggota macet itu kan berarti sudah tidak bisa membayar, dan otomatis itu memang resiko dari lembaga keuangan itu adalah anggota yang macet dan kita rugi. Makanya kan remedial itu prinsipnya adalah mengurangi kerugian. Yang tadinya outstandingnya itu misalkan 12 juta atau 15 juta, kita jual cuma laku 5 juta, 7 juta. Yang tadinya kita harusnya ruginya 15 juta, tapi setelah kemudian agunan itu laku raketan 10 juta, ya berarti kita cuma rugi 5 juta, nggak jadi rugi 15 juta. Nah, jadi prinsipnya remedial seperti itu, perlu dipahami bahwa nanti ketika eksekusi kemudian lo ini dijual nggak nyampe nih untuk nutup yang di kantor, ya memang itulah risikonya. Misal motor pedot, itu kan banyak kemarin yang kita berhadapan dengan Laskar. Kalau kemudian motor itu bisa kembali nih, tapi kita harus nebusnya itu lebih banyak. Nah, harusnya kita kan kalau misal motor itu hilang, kita rugi 20 juta katakanlah. Tapi ketika motor itu bisa kita tarik kembali, ya kita paling rugi 3 juta, 2 juta. Jadi kita nggak jadi kehilangan motor itu, gitu kan. Walaupun kita mengembalikan, mungkin sana mintanya angsuran dikembalikan dan DP misalkan gitu. Ya udah, itu kalau kasusnya kita ketemu Laskar ya, dan mungkin unit masih ada. Tapi kalau unit sudah tidak ada ya wassalam gitu kan. Karena memang kebanyakan kalau unit sudah hilang, anggota ini tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini PR dari remedial dan tim. Bagaimana kemudian mengatasi hal-hal yang seperti itu. Meskipun tidak banyak, tapi kan ada beberapa. Nah, jadi untuk strateginya ya sebenarnya cuma itu, kita
kita eksekusi. Kalau yang masih bisa ada harapan kita angkat ulang atau restart, kalau yang sudah tidak ada harapan ya langsung kita eksekusi. Dan tim remedial ini meskipun kita di barisan akhir yang harusnya memang ini sudah nggak waktunya untuk berbelit-belit, tapi seperti kemarin bulan lalu yang kita pelajari dari komunikasi efektif, awal kita ke anggota itu memang harus sopan. Jadi pertama pulau nuwun seperti yang dikatakan Mas Saiful, kita tanya dulu kronologinya. Seperti apa. Nah, kalau kemudian anggotanya responnya baik, berarti kita masih bisa cara halus. Tapi kalau anggota sudah responnya tidak baik, kita sudah tidak bisa cara halus. Seperti itu. Jadi perlu ditegaskan bahwa dalam remedial ini memang ketegasan itu perlu. Jadi kita nggak boleh takut. Mental harus nomor 1, kan seperti itu. Dan dalam remedial, dalam penanganan penagihan ya, memang seminya itu ketika kita nagih harus ada 2 karakter. Yang pertama yang halus, lembut. Yang kedua itu sing ngepres, sing kemudian gawe ibaratnya membuat anggota ini nggak nyaman. Entah kita keras atau kita griseni atau apa. Biasanya ketika 2 orang ini nanti sama-sama, dia akan luluh melipir ke yang halus. Mas, aku jangan kok iso bayar tak usah. Tapi aku kali jenengan mawon nggih, ampun kali bae sing nika. Nah, yang penting bayar kan. Mas yang satu kemudian jadi public enemy gitu. Jadi enemy-nya dia gitu. Enggak apa-apa, itulah strategi. Jadi kalau nagihnya bisa jangan 1 orang, bisa 2 orang. Satu sing keras, sing ngebus, satu sing ngalusi. Jadi dari pengalaman itu efektif gitu loh. Contoh pengalaman aja saya cerita di ngemplak gitu kan, ngemplak. Ini yang baru-baru aja. Saya nagih nih 2 orang. Kalau yang Anda tahu karakter saya itu kan keras ya. Karakter saya itu kan keras. Yang pertama kan saya lembut dulu, nggak mungkin saya ujuk-ujuk kemudian nagih orang nggak tahu juntrungannya. Bu bayar, nggak mungkin. Itu bukan Mbak Diana. Mbak Diana itu sebenarnya lembut. Kayaknya ada Pak ya. Orang-orang itu kan pekan gitu. Dan Mbak Diana sebenarnya lembut. Nah, jadi kalau awal itu Mbak Diana ngomongnya itu lembut. Gak mungkin Mbak Diana langsung marah-marah itu nggak mungkin. Itu impossible. Tapi kalau kelembutan Mbak Diana ini dibalas dengan hal yang tidak mengenakan, ya itu silakan nanti lihat apa yang akan terjadi. Nah, waktu itu saya dengan lembut, ya toh, dengan lembut, saya dengan pekan gitu, dengan lembut ngomong gitu. Dan memang ibu ini nganyeli, udah berkali-kali tuh janji, lames gitu ya. Nah, saya udah mau marah nih gitu kan. Saya udah mau marah nih, tapi ternyata rekan saya ini, wah itu pas kayak di setengah mati. Akhirnya dia sih ngomongannya atos gitu loh sama anggotanya ini, atos gitu. Endingnya, akhirnya saya oh sebentar, saya nggak jadi yang keras nih. Saya mundur 1 langkah gitu. Udah Bu. Gimana Bu? Nanti kalau bayar tanggal sekian, nanti tidak lama sama saya aja. Iya Mbak, saya pokoknya sama jenengan aja, saya tidak mau sama Mbaknya. Iya enggak apa-apa. Dan setelah itu minggu depannya atau bulan depannya saya lupa bayar. Dan sampai sekarang rutin bayar lagi. Nah itu jadi memang kalau nagih itu nggak bisa 2 orang. Jadi 1 itu dengan sing halus, 1 itu dengan sing keras. Nah biasanya nanti anggota itu akan melipir ke yang lembut ini tadi. Jadi kayak ini nih sama Mas Saiful nih, misalkan nih. Tadi kan Mas Saiful kan yang lembut nih ya, yang lembut kan gitu kan. Oh betul, strategi yang betul. Jadi harusnya Mas Saiful ini didampingi mungkin dengan Mas Vega atau saya. Jadi ketika kemudian saya ngopres, mereka kemudian terdesak, Mas Saiful sing ngelus, Bu. Ngeten mawon daripada rame-rame. Jadi daripada rame-rame nih Mas, apa Bu gitu kan. Nanti gini aja. Biasanya nanti anggota Mas yang penting saya sama jenengan aja ya Mas. Jangan sama Masnya yang itu. Karena saya
takut sama masnya yang itu, mungkin seperti itu. Atau saya nggak suka sama masnya yang itu, gitu. Dan jadi memang setinya di penagihan itu seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita dicap wong yo anggota itu wae kok sing ngecap kok wong kan dia kan nggak tahu keseharian kita seperti apa gitu. Balik kok Mbak Eka jahat gini. Ya, yang tahu kan cuma dia toh istilahnya. Yang penting kan kita itu nggak seperti itu. Kita kayak gitu kan karena ya ini ngadepi panjenengan yang kemudian udah telatnya bertahun-tahun dan seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada masalah. Ribut sedikit dalam penagihan itu wajar. Jadi yang penting masih bisa istilahnya masih bisa dikontrol gitu, nggak apa-apa. Karena efek jerahnya memang seperti itu. Jadi kalau ini juga tidak harus diterapkan langsung pas waktu udah di remedial, tidak. Dari jenengan yang marketing call 1, call 2 itu sudah mulai bisa diterapkan gitu loh. Jadi nggak usah nunggu sampai nanti di call 4 gitu. Jadi misalkan panjenengan nagih pertama kan yo halus, ini gimana. Nah, tapi lama-lama kalau memang nggak bayar terus ya mulai di-press dengan strategi yang seperti itu gitu loh. Tapi kalau memang orangnya bandel ya udah. Oke. Mungkin itu aja Mas Roma, oke. Nanti waktunya udah habis. Begitu saja, matur suwun, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Diana. Ternyata Mbak Diana bisa halus juga. Jadi ketika diskusi dengan Mbak Diana ini dia selalu menyampaikan, ayo nagihkan aku. Wes cukup nek buriku menengahi. Sing ngomong tak aku. Lah piye ngomongnya? Wah aku tak jake waktu gak oleh nih. Lah kok nek orang semaju kowe. Aku yo mumet banget. Terima kasih Mbak Diana. Memang PR di bagian remedial ini banyak sekali. Mbak Diana meminta ada bagian legal. Bagian legal ini bagian yang tentang bersinggungan tentang hukum. Sarjana hukum banyak di sini. Pakit Halimah, Mas Pakit, Mbak Halimah, Roma Esa, Mbak Halimah yang punya ulang tahun. Boleh. Selamat ulang tahun Mbak Halimah. Mbak Santi raksa itu. Astagfirullah. Mbak Santi. Mas Mega juga sarjana hukum nih, lagi sinentas ini. Yang UMS badan. Berarti satu alumni dengan Mbak Ani. Mbak Ani jadi Mbak Ani. Nanti Mas pakai saja. Jadi nanti yang sarjana hukum ini nanti siap jadi legal. Lebih banyak karena mungkin ke depan kita akan mengarah ke sana. Mau tidak mau, ketika kita semakin besar akan bersinggungan dengan hukum. Jadi dipelajari nanti tentang hukum perjanjian, terus legal formal, tentang tentunya tentang keperdataan, karena kita akan bersinggungan nanti di sana. Itu dari Mbak Diana. Ini sudah teman-teman remedial sudah melakukan presentasi. Di teman-teman ada yang mau ditanyakan ini? Mungkin satu cabang satu pertanyaan. Mulai dari cabang Gembolong dulu. Monggo Mas Riono dengan teman-teman cabang Gembolong ditanyakan. Ya, misalkan bisa dijawab sekarang dijawab. Kalau tidak bisa dijawab hari ini, kita belajar bersama. Mas Wakil, monggo Mas Wakil. Mbak Santi. Oh, Mbak Santi. Mbak Santi. Selamat ulang tahun Mbak Santi. Semoga lebih baik. Yang lain mau bertanya teman-teman cabang Gembolong?
yang NPF-nya juga sangat tinggi 20%. Dominasi Mas Paket. Mas Wakil ini. Jadi teman-teman ini kalau ketika mendapatkan limpahan anggota nasabah, ini menjadi sebuah rezeki untuk teman-teman karena ini capaiannya, rekapannya masuk ke teman-teman semua. Jadi dirawat yang baik, diopeni yang baik, jangan sampai kalau ada kemacetan, ada kata-kata dia itu nasabah kuat. Jadi ketika seperti itu nanti jatuh di Pol 4, kebingungan ini kita yang menangani Pol 4 karena putus penanganannya putus itu, tidak ditangani dengan kontinu. Teman-teman di kolom gimana, ada pertanyaan Mas Triano? Mic, pakai mic, ada Pak? Mic-nya satunya? Mic-nya Pak Toto dikasih. Oh, enggak ada itu. Sudah diminta. Rusak. Oh, rusak. Ya lah, enggak usah pakai mic, Mas. Rusak. Oh, itu ada di situ yang satu. Ah, pakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan remedial. Kami dari tim di lapangan seringkali kan anggota itu diproses oleh marketing. Berarti marketing itu minimal biasanya sudah tahu, sudah kenal atau dapat referensi, komunikasi baik. Usaha biasanya kalau usahanya juga saat itu jalan, angsuran dimungkinkan bisa. Ternyata di pengajuan juga akan juga media. Cuma di pas perjalanan kan ada beberapa yang ditulis berkaitan dengan ekonomi yang akhirnya berubah tidak stabil, ataupun ada problem keluarga, atau ada problem di pelayanan, mungkin itu yang menyebabkan macet. Nah, kendalanya kita itu biasanya gini. Dulu kita kenal baik, kita yakin angsuran itu lancar, akhirnya juga mau cover. Tapi dia ngambil misal jangka waktu 2 tahun, ternyata tahun pertama itu dia sudah terjadi kemacetan. Sudah terjadi kemacetan, dan dia sadar bahwasannya dia tidak bisa menutup angsuran seperti yang disepakati sejak awal, otomatis jadi macet. Kemudian dia diminta, kan kita kenal baik, otomatis kita kenal baik dengan kita. Akhirnya dijual, dia masih butuh. Di restoran atau dapat ulang belum jatuh tempo, dia juga enggan atau tidak mau, ataupun dia untuk mengejar tunggakan dia juga tidak mampu. Jadi memang sebenarnya proses di awal itu sudah jalan, cuman ternyata di separuh perjalanan kan rata-rata yang macet awal itu kan belum jatuh tempo. Masuk call 4 awal itu rata-rata belum jatuh tempo, pas mesti ya rata-rata belum jatuh tempo. Nah, apakah kita perlu untuk menggunakan kalau dulu sempat diwacanakan ada restoran dapat ulang atau eksekusi, apakah ada perlu berkaitan dengan mencarikan pinjaman di tempat lain? Karena walaupun juga anggota-anggota kita tidak dipungkiri juga banyak sekali yang sudah memiliki pinjaman di perbankan. Nah, mungkin apakah dari remedial atau bisnis punya relasi di lembaga lain ataupun di koperasi lain, mungkin itu bisa untuk mengurai, karena sejatinya seperti tadi di anggota itu sudah di cover marketing itu otomatis ada penagihan pertama, kedua, ketiga komunikasi, ada titipan setiap bulannya walaupun tidak full, akhirnya endingnya tetap jadi macet. Itu aja. Kalau tadi untuk masalah agunan, masalah eksekusi sudah dijelaskan lagi, teknisnya ini masih berjalan di separuh perjalanan. Monggo untuk teknis-teknisnya bisa diberikan ide kepada kami sebagai pelaku di lapangan. Terima kasih. Cek. Salah satu solusi untuk di semua lembaga keuangan, apalagi ketika mendekati akhir tahun seperti ini, pasti mereka cuci piring, resik-resik, gua IAP. Jadi ini menjadi kita hati-hati juga ketika kita menerima pembiayaan keperluan untuk take over, karena mereka bersih-bersih. Kalau mereka melakukan ini,
kita juga bisa melakukan ini bersih-bersih. Jadi nanti di siapa saja anggota yang memungkinkan ketika untuk dilakukan ini bersih-bersih ini dibuang atau dilempar ke lembaga keuangan lain, dilakukan saja.